Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Hidayah dari program studi PKPI kelas A1 KIR, Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep bimbingan dan konseling. Nah, sebelum ke konsep-konsep yang lainnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu sendiri adalah kegiatan tatap muka antara konselor dan konseli dalam memahami diri dan permasalahan yang dihadapi. Jadi, intinya adalah pertemuan antara konselor dan konseli. Konseli menceritakan masalah apa yang telah dihadapi dan konselor memberikan jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Untuk yang lain, bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu akan menghasilkan pemahaman bagi anak tentang diri dan lingkungannya. Nah, anak akan memahami tentang dirinya dan bagaimana dia di lingkungannya, seperti di lingkungan pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan mencegah anak agar tidak menemui permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Jadi kita sebagai konselor untuk selalu melihat bagaimana perkembangan peserta didik atau klien agar tidak menemui masalah yang akan menghambat mereka di masa nantinya. Yang ketiga ada perbaikan diri dan penyembuhan. Ini adalah fungsinya adalah membantu anak atau klien atau peserta didik untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, baik dari kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak, supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Jadi kita mengarahkan ketika klien atau peserta didik mengalami kekeliruan dalam berpikir atau salah tujuan. Jadi kita mengarahkan supaya tindakannya itu menghasilkan produktif dan normatif. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan itu membantu klien supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Jadi mempertahankan sikap-sikap yang positif yang ada dalam dirinya itu dipertahankan. Yang kelima ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Jadi, apa bakat yang dimiliki kita, potensi yang dimilikinya, itu dikembangkan agar dan kita sebagai konselor dapat mengarahkan atau membantu supaya bakat tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keenam ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran itu membantu anak atau peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan. Termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, ciri-ciri, dan kepribadiannya. Nah, jadi fungsi penyaluran itu kita membantu untuk anak, untuk jenjang pendidikannya, karir masa depan yang cocok dengan minat dan bakat dan potensi yang ada dalam diri peserta didik masing-masing. Yang ketujuh ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian itu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungannya secara optimal. Dapat membantu supaya konseli itu menyesuaikan diri sendirinya dengan lingkungannya secara lebih baik, dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, seperti itu. Yang ke-8 ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi itu berfungsi
untuk membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dan minat, kemampuan, serta kebutuhan anak. Jadi fungsi adaptasi itu fungsinya untuk membantu staf sekolah dalam mengadaptasikan program pengajaran dengan minat. Jadi membantu staf sekolah untuk apa saja sih yang banyak diminati oleh siswa, kemampuannya, serta kebutuhannya. Yang kedelapan ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang pada seluruh aspek pribadinya. Jadi fungsi fasilitas itu berfungsinya itu untuk memudahkan kepada klien, peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangannya yang akan berjalan secara optimal, yang akan menghasilkan perkembangan yang sesuai harapan. Yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi itu membantu konseli berupa pembelaan terhadap hal-hal konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Jadi, apabila seorang klien atau peserta didik mengalami perlakuan diskriminatif, kita harus dapat membantunya. Bagaimana cara menyelesaikannya, memberikan jalan keluarnya. Nah, selain fungsi, bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan. Tujuannya agar individu dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal. Setelah semua peserta didik atau klien menceritakan masalahnya, itu tujuannya agar mencapai perkembangan dan kebahagiaan yang optimal atau sesuai dengan harapan. Dan bimbingan dan konseling juga memiliki prinsip-prinsip. Prinsipnya terbagi menjadi dua, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama adalah berhubungan dengan sikap. Maksudnya adalah tingkah laku dan lainnya dari individu yang terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan rumit. Jadi ada tingkah laku dari berbagai individu kan yang sangat berbeda-beda tentunya. Nah, itu termasuk dalam prinsip umum berhubungan dengan sikap, yaitu tingkah laku yang berbeda-beda di setiap peserta didik atau klien yang kita hadapi. Yang kedua, berpusat pada individu yang dibimbing. Maksudnya, kita pembimbing harus mempusatkan perhatian kita kepada individu. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing sampai menemukan jalan keluar yang sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, masalah dikembalikan pada individu. Itu apabila masalah yang tidak dapat dipecahkan sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Apabila kita sudah tidak dapat mengatasinya atau masalahnya sudah tidak dapat dipecahkan, kita kembalikan pada individu. Yang keempat, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan individu. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Apa yang dirasakan individu yang dibimbing? Itu individu bercerita dan kita memberikan jalan keluarnya atau motivasinya bagaimana. Selanjutnya, dipimpin seorang petugas. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. Jadi harus fleksibel dengan program pendidikan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada penelitian teratur.
Itu maksudnya, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Jadi, petugas yang khusus. Nah, setelah prinsip umum, ada juga prinsip khusus, antara lain diperuntukkan untuk semua konseli. Bimbingan itu diperuntukkan untuk semua konseli dari segi manapun, bisa untuk berkonsultasi. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. Proses individualisasi, proses kita bercerita masalah kita dan kita meminta bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari masalah tersebut. Dan yang terakhir, menekankan hal positif. Jadi kita harus menekankan hal positif kepada konseli supaya perkembangan berjalan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Nah, dari prinsip-prinsip BK tersebut ada juga asas BK. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Jadi, proses kerahasiaan bagi seorang konselor itu sangat penting. Karena ketika ada seorang konseling yang bercerita kepada kita, itu bisa jadi mereka hanya bercerita kepada kita saja dan bertanya untuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Jadi, sangat-sangat rahasia dan kita tidak boleh memberitahukan kepada seorang pun. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien dalam mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Jadi, kesukarelaan. Siapa yang mau bercerita dan kita dapat memberikan jalan keluarnya. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Kegiatan bersikap terbuka atau tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya. Jadi terbuka, konseling harus terbuka dan tidak ada data-data yang tidak valid. Harus terbuka. Atau tidak berpura-pura. Yang selanjutnya ada asas kemandirian. Itu maksudnya kita harus menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Kita mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu dan lingkungannya untuk beradaptasi. Dan yang selanjutnya ada asas kegiatan. Asas kegiatan adalah menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Jadi harus terbuka, bercerita apapun masalahnya itu. Yang selanjutnya ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau klien pada saat sekarang. Jadi, kondisi masa lampau, klien, dan masa depan dilihat sebagai memiliki keterkaitan. Masa lampau dan masa depan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik pada saat sekarang. Jadi pada masa lampau dan masa sekarang itu memiliki keterkaitan dengan apa yang dilakukannya dengan masa sekarang. Selanjutnya ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu menghendaki agar isi layanan terhadap peserta didik atau klien dapat selalu bergerak maju. Jadi,
menghendaki layanan terhadap klien agar selalu bergerak maju, agar selalu berkembang. Nah, asas selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada asas keahlian. Asas keahlian adalah menghendaki agar layanan, kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Jadi sudah mempunyai ahli keprofesiannya. Selanjutnya ada asas alih tangan kasus, yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Ketika kita sudah tidak dapat memecahkan masalah, sebaiknya masalah tersebut kita alih tangankan kepada yang lebih ahli. Dan yang terakhir ada asas Tutwuri Handayani. Asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa nyaman. Jadi, ketika ada seorang konseling menceritakan masalahnya pada kita memberikan asas Tutwuri Handayani atau memberikan rasa nyaman dan aman sehingga konseling tidak takut untuk bercerita masalahnya yang lebih dalam. Selanjutnya, ada jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi membantu peserta didik memahami lingkungan baru. Jadi memahami lingkungannya, bagaimana lingkungannya untuk beradaptasi. Seperti lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru dan objek-objek yang perlu dipelajari. Yang kedua ada layanan informasi, membantu peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjut secara terarah dan objektif dan bijak. Jadi peserta didik dapat memahami berbagai informasi tentang dirinya, sosial, belajar, karir atau jabatan. Dan yang ketiga ada jenis layanan penempatan dan penyaluran. Jenis layanan ini membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di kelas, kelompok belajar, peminatan atau lintas minat, atau pendalaman minat. Jadi ditempatkan sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik masing-masing. Dan seperti juga program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif, dan bijak. Yang keempat ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten itu membantu peserta didik menguasai konten tertentu, yaitu terutama kompetensi atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat, atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah atau madrasah. Jadi kegiatan yang kita lakukan atau pekerjaan yang kita lakukan yang dapat berguna untuk kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter cerdas yang teruji sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya. Yang selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Layanan ini membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan.
Jadi perorangan itu khusus ya, seperti tatap muka begitu, dan hanya dilakukan oleh antara konselor dan konseli. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Hampir sama dengan konseling perorangan, cuma ini dalam bentuk kelompok. Yang selanjutnya ada layanan bimbingan dan kelompok. Layanan ini membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi apa yang sudah ada dalam dirinya, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. Yang selanjutnya ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan. Berkonsultasi kita supaya dapat wawasannya bagaimana pemahaman dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Selanjutnya ada layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu membantu dalam menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Membantu menyelesaikan masalah ya, layanan mediasi. Selanjutnya ada layanan advokasi, yaitu membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-haknya yang dirinya yang tidak diperhatikan. Jadi memperoleh haknya dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter yang cerdas dan terpuji. Sekian konsep-konsep bimbingan dan konseling yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester bimbingan dasar BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.